Pada tahun 2043, virus mematikan yang tidak diketahui asalnya telah memusnahkan total 7 miliar manusia. Sisa 1% dari orang-orang yang kebal, sekarang hidup di bunker bawah tanah dan berjuang untuk bertahan hidup di dunia pasca-apokaliptik yang keras. Salah satu yang selamat adalah seorang pria muda bernama James Cole yang saat ini mengembara di gurun bersama temannya. Keduanya segera memasuki fasilitas kantor Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, atau CDC. Mereka melihat-lihat sebentar sampai Cole mengambil jam tangan yang rusak dari kerangka seorang ilmuwan CDC. Setelah ini, kedua teman itu kembali ke lokasi rahasia yang dikenal sebagai Project Splinter. Ini adalah program rahasia yang terdiri dari tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Jones. Terungkap bahwa tim itu baru saja membangun mesin waktu setelah 30 tahun bekerja keras. Dengan teknologi revolusioner ini, mereka berencana untuk mengirim Cole kembali ke masa lalu untuk mencegah virus menyebar. Cole tahu bahwa dunia tempat mereka tinggal ditakdirkan untuk musnah. Oleh karena itu, ia setuju untuk menjadi sukarelawan untuk misi ini dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan dunia. Sebelum mengirim Cole kembali ke masa lalu, tim Dr. Jones memberinya suntikan khusus untuk membantu tubuhnya mengatasi perjalanan. Mereka kemudian menempatkannya di mesin waktu yang besar dan mengirimnya kembali ke tahun 2015. Misi Cole adalah menemukan kepala ilmuwan CDC, Dr. Riley, yang memiliki informasi tentang sumber penyakit yang akan menyebar pada tahun 2017. Sayangnya, karena kesalahan teknis, Cole mendarat pada tahun 2013 tetapi tetap melanjutkan rencana. Dia langsung menuju konferensi medis di mana Riley mempresentasikan makalah tentang bahaya penyakit menular. Dia menyelesaikan presentasinya dan dengan cepat masuk ke mobilnya di luar. Riley berencana untuk kembali ke apartemennya seperti biasa. Tiba-tiba, Cole muncul di kursi belakang. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, dia membekap mulutnya dan mengancamnya untuk pergi. Mereka segera mencapai gang terpencil di mana Cole menjelaskan bahwa dia berasal dari masa depan. Penjelajah waktu itu menambahkan bahwa jika mereka tidak bekerja sama, seluruh dunia akan hancur. Sementara itu, pacar Riley, Erin, khawatir ketika dia tidak muncul kembali di apartemennya. Dia segera menelepon polisi, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melacak mobil Riley. Cole yang semakin putus asa mulai menjelaskan ceritanya, memberitahunya tentang masa depan dan misi yang dia jalankan. Riley, jelas, skeptis terhadap klaim ini dan berpikir dia adalah seorang psikopat yang terobsesi dengan kiamat dunia. Tetapi Cole bertekad untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia kemudian mengeluarkan jam tangan yang dia temukan di fasilitas CDC pada tahun 2043 Masehi. Cassie terkejut melihat bahwa itu adalah jam tangan yang sama yang sedang dia pakai. Cole kemudian menggunakan pisaunya untuk menggores kaca jam tangan yang dipakai Riley. Yang mengejutkan, bekas goresan yang persis sama muncul pada jam tangan yang dibawa Cole. Setelah melihat ini, Cassie terdiam dan akhirnya menyadari bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Cole kemudian menjelaskan bahwa dia dikirim untuk mencegah penyakit mematikan dilepaskan pada tahun 2017. Dia memberitahunya bahwa penyakit itu telah diciptakan di sebuah lab oleh seorang pria bernama Leland. Jika mereka bisa membunuhnya, mereka akan mengubah jalannya sejarah. Namun, Riley menjawab bahwa dia belum pernah mendengar nama Leland. Ini membuat Cole menyadari bahwa dia bukan ilmuwan utama di CDC, dan dia belum memiliki informasi yang diperlukan. Cole kemudian menyuruhnya untuk menemuinya di John Adams Hotel di Philadelphia dalam waktu 2 tahun. Dia kemudian menghilang ke udara, meninggalkan Riley yang tercengang dan bingung. 2 tahun berlalu, dan kita melihat Riley menunggunya di hotel yang sama pada hari yang sama seperti yang dia instruksikan. Hidupnya, bagaimanapun, telah berubah secara dramatis sejak pertemuan pertama mereka. Dia telah memberitahu semua orang tentang penyakit yang akan memusnahkan dunia, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Hubungannya dengan pacarnya, Erin, telah berakhir sementara dia telah berhenti dari pekerjaannya di CDC. Setelah menunggu selama beberapa jam, Riley mulai kehilangan harapan. Dia akan menyerah ketika Cole tiba-tiba muncul di depannya. Keduanya kemudian menuju ke kamarnya di mana Riley bertanya tentang perjalanan waktu dan kiamat dunia yang akan datang. Cole mulai menjelaskan bahwa pada tahun 2017, penyakit mematikan akan menyebar yang akan membunuh jutaan orang setiap hari. Riley, sebagai kepala ilmuwan CDC, akan mencari obatnya, tetapi dia juga pada akhirnya akan menjadi korban penyakit itu. Namun, sebelum dia meninggal, Riley akan merekam pesan yang mengungkapkan bahwa penyakit itu telah dimulai oleh seorang pria bernama Leland. Dia akan memperjelas bahwa satu-satunya orang yang bisa menghentikannya adalah seorang pria bernama Cole. Setelah mendengar bahwa dirinya di masa depan telah memulai rangkaian peristiwa ini, Riley tercengang. Misi Cole adalah membunuh Leland, sehingga mencegah penyakit menyebar. Jika misi itu berhasil, tidak akan ada kebutuhan untuk membangun mesin waktu di masa depan. Ini berarti Cole akan menghilang dari kenyataan, tetapi itu adalah pengorbanan yang bersedia dia lakukan. Sekarang berkomitmen penuh pada misi itu, Riley mengungkapkan bahwa dia telah mencari Leland selama 2 tahun terakhir. Dia telah menemukan bahwa dia adalah CEO dari perusahaan swasta yang terlibat dalam pembuatan senjata biologis.
Dia juga tahu bahwa dia akan menghadiri pesta malam ini dan dapat menggunakan koneksinya agar dirinya dan Cole dapat masuk ke sana. Di malam hari, keduanya tiba di tujuan mereka dan segera bergabung dengan Eren. Dia mendekati Riley dan memberitahunya bahwa jika dia tidak gila karena semua pembicaraan kiamat dunia itu 2 tahun lalu, mereka masih akan bersama. Riley juga ikut-ikutan, berpura-pura tertarik pada percakapan itu. Ini memberi Cole cukup waktu untuk memindai ruangan untuk target utamanya. Dia segera melihat Leland, yang sibuk memperkenalkan ilmuwan topnya, Peter, kepada para tamu. Cole, yang berdiri di dekatnya, melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menyerang. Namun, saat dia mendekati Leland, penjaga yang terakhir melihatnya mengeluarkan pistol dan segera menangkapnya. Riley, sebagai tamu yang mengantar Cole ke pesta, juga segera ditangkap. Setelah ini, kedua penyusup itu dibawa ke lab rahasia di mana Leland melakukan beberapa tes pada Cole. Ilmuwan Peter terpesona oleh otaknya, yang tampaknya berperilaku dengan cara yang lebih kompleks daripada manusia normal. Peter percaya bahwa Cole mengalami waktu secara berbeda dari orang lain dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Setelah tes selesai, Cole dilempar ke sebuah ruangan bersama Riley. Tetapi dia tidak membuang waktu dan dengan cepat membuat rencana untuk melarikan diri dari tempat itu. Dia mengambil jam tangannya, yang sama dengan yang dia pakai pada tahun 2013, dan menyembunyikannya di sakunya. Saat itulah Leland memasuki ruangan dan mengungkapkan bahwa dia telah mempelajari pemindaian otak Cole. Dia mengklaim bahwa Cole memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui waktu, karena dia pernah melihatnya sebelumnya pada tahun 1987 Masehi. Mendengar ini, Cole terkejut, karena dia belum pernah ke tahun 1987 sebelumnya. Leland menambahkan bahwa Cole sedang mencari sesuatu yang disebut Army of the 12 Monkeys karena mereka akan mengakhiri dunia. Dia kemudian memerintahkan penjaganya untuk membunuh Riley dan membedah Cole untuk studi ilmiah. Namun, yang terakhir dengan cepat membawa versi jam tangan Riley di masa depan dan masa kini bersentuhan satu sama lain. Ini menciptakan badai temporal, menyebabkan ruang waktu melambat dan ledakan besar terjadi. Dalam kekacauan itu, Cole berhasil menyelamatkan dirinya dan Riley, sementara Leland terluka. Cole memanfaatkan situasi itu dan menembak kepala Leland sebagai tindakan pencegahan. Dia merasa lega bahwa dia akhirnya telah mengubah masa depan dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Namun, Riley dengan cepat menunjukkan bahwa jika Cole memang telah mengubah masa depan, dia seharusnya tidak berada di sana. Keberadaannya yang berkelanjutan berarti dunia akan tetap dihancurkan pada tahun 2017. Cole bingung, dan bertanya-tanya siapa lagi yang bisa membiarkan penyakit itu menyebar. Dia kemudian menyuruh Riley untuk pergi sejauh mungkin dan bersembunyi. Saat dia meninggalkan gedung, Cole menghilang ke udara. Beberapa detik kemudian, dia kembali ke tahun 2043 dan menceritakan semua yang dia lakukan kepada Dr. Jones. Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun telah membunuh Leland, wabah itu tampaknya masih terjadi. Ini berarti virus itu dilepaskan oleh orang lain, dan mereka perlu menemukan pelakunya dengan cepat. Jones dan timnya kemudian mulai meneliti dan segera menemukan klip berita lama dengan logo monyet yang aneh. Selanjutnya, mereka menyempurnakan pesan rekaman Riley dari tahun 2017, dan mengetahui bahwa itu juga menyebutkan Army of the 12 Monkeys. Setelah sedikit penelitian, Jones menemukan bahwa Leland memiliki seorang putri, Jennifer, yang dipenjara di rumah sakit jiwa pada tahun 2015. Dia dikenal suka membuat seni bertema monyet, yang tampaknya terhubung dengan wabah itu. Cole kemudian dikirim kembali ke tahun 2015 untuk menginterogasi Jennifer tentang Army of the 12 Monkeys ini. Setibanya di waktu dan tempat yang ditentukan, Cole berpura-pura sakit mental. Dia menyerang 2 petugas polisi dan segera dimasukkan ke rumah sakit yang sama dengan Jennifer. Setelah menghabiskan beberapa hari bersamanya, Cole mengetahui bahwa ayahnya, Leland, memiliki lab rahasia di mana dia menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Hanya Jennifer dan 1 orang lain yang tahu tentang lab itu, tetapi dia menolak untuk mengungkapkan alamatnya. Sementara itu, Riley telah mengetahui bahwa Cole dikurung di rumah sakit jiwa dan dengan cepat pergi untuk membebaskannya. Dia menggunakan statusnya sebagai dokter untuk memasuki institusi itu dan mendapatkan Cole. Saat keduanya terlibat dalam percakapan, mereka secara mengejutkan menyaksikan sekelompok pria bertopeng aneh menculik Jennifer. Pemimpin kelompok itu, seorang pria tua tinggi yang disebut The Pallid Man, tampaknya mengenal Cole. Dia menunjuk bekas luka di pipi kirinya dan mengklaim bahwa dia mendapatkan luka itu karena Cole. Namun, Cole tidak memiliki ingatan pernah bertemu pria itu dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya mengambil Jennifer. Cole bertarung dengan gagah berani, tetapi jumlahnya tidak seimbang. The Pallid Man akhirnya melarikan diri bersama Jennifer, meninggalkan Cole untuk bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia menyadari bahwa mereka perlu menemukan orang lain yang tahu tentang lab rahasia Leland. Ini mungkin satu-satunya pilihan untuk menghentikan virus menyebar. Sementara itu, setelah melakukan penelitian lebih lanjut, Riley menemukan bahwa Jennifer pernah bekerja di lab ayahnya beberapa tahun yang lalu. Seorang dokter Haiti bernama Henry juga bekerja di sampingnya di lab yang sama.
Keduanya adalah satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari serangan teroris di lab itu. Setiap ilmuwan lain yang terlibat dibunuh secara brutal. Sayangnya, Henry juga ditemukan tewas dengan luka tembak saat bertugas di Haiti pada tahun 2014. Secara kebetulan, Riley mengungkapkan bahwa dia mengenal Henry dan pernah bekerja dengannya di masa lalu. Dia menyarankan agar Cole melakukan perjalanan waktu ke tahun 2014 sehingga dia bisa bertemu Henry dan mencari tahu di mana lab rahasia itu berada. Mereka kemudian bisa pergi ke lab dan menghancurkan virus itu sekali dan untuk selamanya. Riley juga memperingatkan Cole bahwa dia mungkin akan bertemu dengan versi dirinya di masa lalu, tetapi dia tidak boleh berbicara dengannya. Riley versi 2014 tidak akan bisa memahami apapun dan itu berpotensi mengganggu garis waktu. Tak lama setelah itu, Cole melakukan perjalanan kembali ke tahun 2043 dan mendiskusikan rencana ini dengan Dr. Jones dan timnya. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa hanya ada satu cara untuk maju, menemukan Henry dan menemukan keberadaan lab rahasia. Cole kemudian melakukan perjalanan ke Haiti pada tahun 2014, di mana wabah kolera mematikan telah menghancurkan negara itu. Sebuah tim dokter CDC Amerika, termasuk Riley, bekerja dengan tenaga medis lokal untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk. Tak lama kemudian, Cole menemukan Riley, Henry, dan tim dokter di kamp medis sementara. Dia memakai masker untuk menyamarkan dirinya sebagai pasien dan mendekati Henry. Penjelajah waktu itu mengatakan dia membutuhkan bantuan mendesak karena keluarganya dalam masalah. Tetapi tepat pada saat ini, Riley tiba di tempat kejadian, memaksa Cole untuk melarikan diri. Meskipun demikian, Henry memiliki masalah yang lebih mendesak untuk saat ini. Kamp itu kehabisan antibiotik dan persediaan medis lainnya. Oleh karena itu, dia harus pergi ke dealer lokal dan membawa kembali stok baru dari kebutuhan ini. Saat Henry berjalan menuju dealer lokal, dia menyadari bahwa seseorang mengikutinya. Tebakan ini ternyata benar karena Cole segera menghadapinya, dan kedua pria itu berhadapan muka untuk pertama kalinya. Penjelajah waktu itu dengan cepat menjelaskan bahwa dia di sini untuk mengetahui tentang lab rahasia Leland dan tidak ingin menyakiti siapapun. Setelah mendengar ini, Henry langsung menyadari parahnya masalah itu dan setuju untuk membantu. Tapi dia bersikeras untuk mengambil tumpukan antibiotik yang baru. Setelah ini, kedua pria itu berjalan bersama ke rumah lokal terdekat. Mereka mengambil persediaan medis penting ketika semuanya mulai salah. The Pallid Man, yang anehnya tidak memiliki bekas luka di pipi kirinya, tiba di tempat itu dengan beberapa penjaga bersenjata. Dia tidak mengenali Cole yang hanya bisa berarti satu hal. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Apapun kasusnya, Cole menyadari bahwa Henry dalam bahaya. Dia dengan cepat mulai menyerang penjaga The Pallid Man. Ini memberi Henry cukup waktu untuk melarikan diri dari tempat kejadian sementara Cole menahan para pengejarnya. Cole itu kemudian berhadapan muka dengan The Pallid Man, yang tampaknya kuat untuk usianya. Meskipun demikian, Cole mengambil sebotol di dekatnya dan memukulkannya ke wajahnya. Beginilah cara The Pallid Man mendapatkan bekas luka di pipi kirinya, tanda yang akan dia bawa selamanya. Dia juga memutuskan untuk mundur untuk sementara waktu dan melarikan diri dari tempat kejadian. Tak lama setelah itu, Cole menemukan Henry dan menuntut lokasi lab rahasia Leland. Henry mengklaim dia tidak tahu karena dia dan ilmuwan lain diangkut ke sana dengan mata tertutup. Tetapi dia memberitahu Cole bahwa sesaat sebelum serangan, lab itu telah memasang sistem dekontaminasi canggih. Cole harus melacak peralatan itu untuk menemukan keberadaan lab. Sekarang setelah Cole memiliki informasi ini, dia tidak bisa membiarkan Henry pergi hidup-hidup. Dia tahu bahwa The Pallid Man tidak akan menyerah sampai dia juga mendapatkan lokasi lab rahasia. Dengan demikian, dengan hati yang berat, Cole mengeluarkan pistolnya dan menembak kepala Henry.